Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azia Syamawis dengan NIM 20030107207. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas manajemen keuangan 1 mengenai analisis fundamental laporan keuangan PT ABM Investama Tbk. Materi presentasi saya hari ini akan memuat 4 poin, antara lain yaitu profil singkat, manajemen perusahaan, kondisi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, serta laporan keuangan dari PT ABM Investama Tbk. Langsung saja saya ke poin pertama, yaitu profil singkat PT ABM Investama Tbk. PT ABM Investama Tbk merupakan perusahaan induk yang berbasis di Indonesia yang bergerak dalam sektor energi terpadu. Bisnisnya diklasifikasikan menjadi 5 unit bisnis, yaitu pertambangan batu bara terpadu, kontraktor pertambangan, solusi daya jasa logistik, dan teknik terpadu, yang masing-masing dioperasikan oleh PT Reswara Minergi Hartama atau yang dikenal dengan PT Reswara, kedua PT Cipta Krida Tama atau PT CK, ketiga PT Sumber Daya Sewa Tama atau PT Sewa Tama, yang keempat ada PT Cipta Krida Bahari atau PT CKB, dan yang terakhir adalah PT Sanggar Sarana Baja atau SSB. PT Reswara memproduksi batu bara panas dari lokasi pertambangan yang berada di Kalimantan Selatan dan Aceh, Indonesia. CK atau Cipta Krida menyediakan jasa kontraktor pertambangan yang meliputi eksplorasi, perencanaan tambang, pengangkatan lapisan tanah, penutup, dan penyewaan alat berat. Sewa Tama menyediakan jasa logistik terpadu bagi perusahaan dalam sektor energi, serta SSB merupakan perusahaan jasa rekayasa baja yang menyediakan desain, fabrikasi, industri, produksi ulang, dan jasa di lokasi produksi. Kemudian poin kedua dari materi saya yaitu manajemen perusahaan PT ABM Investama Tbk. Manajemen perusahaan yang digunakan oleh PT ABM Investama Tbk yaitu sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal atau SPI adalah suatu proses yang dibuat oleh direksi, manajemen, dan karyawan perusahaan untuk menjamin adanya laporan keuangan perusahaan yang akurat dan terpercaya, terwujudnya operasi perusahaan yang efektif dan efisien, serta kepatuhan perusahaan terhadap seluruh peraturan, baik peraturan perundang-undangan maupun peraturan internal dan kebijakan perusahaan. Kemudian, kegunaan sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal yang efektif dapat membantu perusahaan dalam hal antara lain. Yang pertama, yaitu memperbaiki proses pengambilan keputusan, baik dari sisi kualitasnya maupun dari sisi efisiensi waktu. Yang kedua, mendapatkan kepercayaan dari investor. Yang ketiga, mencegah terjadinya kerugian pada perusahaan. Yang keempat, menciptakan keamanan terhadap harta milik perusahaan. Yang kelima, mencegah terjadinya kecurangan. Yang keenam, mematuhi setiap peraturan perundangan dan peraturan perusahaan yang ada. Serta yang terakhir yaitu meningkatkan keunggulan kompetitif melalui operasi perusahaan yang efisien, efektif, dan produktif. Komponen utama dari sistem manajemen pengendalian internal yaitu lingkungan pengendalian atau control environment, kedua penilaian resiko atau risk assessment, ketiga aktivitas pengendalian atau control activity, yang keempat informasi dan komunikasi atau information and communication, dan yang terakhir adalah aktivitas pengawasan atau monitoring activities. Kemudian poin ketiga saya adalah kondisi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dari PT ABM Investama Tbk. Yang pertama adalah kondisi likuiditas. Ini adalah rekapan dari rasio lancar versus rasio cepat versus rasio kas. Bisa dilihat rasio lancar pada 2014, saya tarik sampai 2023. Yang pertama yaitu di 2014 ada 1,3%, 2015 0,88%, 2016 0,79, 2017 1,6, 2018 1,46, 2019 1,2, 2020 sama 1,2, 2021 1,65, dan 2022 1,15. Jika dipersenkan pada 2014 rasio lancarnya yaitu 3,31%, kemudian 2015 14,61%, 2016 9,77%, 2017 102,52%, 2018 8,58%, 2019 17,54%, 2020 0,66%,
2021 meningkat menjadi 38,16% dan 2022 turun menjadi 30,68%. Begitu dengan rasio lancarnya, kemudian rasio cepatnya 2014 ada 0,91 atau 1,95%, 2015 ada 0,83 atau 8,69%, 2016 ada 0,72 atau 12,52%, 2017 ada 1,46 atau 101,10%, 2018 ada 1,32 atau 9,17%, 2019 ada 1,7 atau 19,35%, 2020 ada 1,05 atau 1,33%, 2021 ada 1,52 atau 44,43%, dan 2022 ada 1,06 atau 30,57%. Kemudian untuk rasio kasnya, 2014 ada 0,36 atau 52,76%, 2015 ada 0,29 atau 18,26%, 2016 ada 25,28%, 2017 ada 0,66 atau 203,58%, 2018 ada 0,65 atau 2,30%, 2019 ada 0,47 atau 27,22%, 2020 ada 0,42 atau 11,65%, 2021 ada 0,79 atau 90,39%, dan 2022 ada 0,36 atau 54,63%. Ini adalah rekapan dari rasio likuiditas yang tadi, rasio lancar yang tadi sudah saya bacakan. Isinya sama. Kemudian ini rasio cepatnya, rekapannya, kemudian ini adalah rasio kas. Kemudian rasio solvabilitasnya termuat dari rasio hutang versus rasio hutang jangka panjang versus rasio hutang dengan modal. Jika dilihat pada tahun 2014, rasio hutang, rasio jangka panjang, dan rasio hutang dengan modalnya itu ada di 11,63%, 112,12%, dan 64,64%. Kemudian di tahun 2015 rasio hutangnya ada 4,16%, rasio hutang jangka panjangnya turun menjadi 3,51%, dan rasio hutang dengan modalnya turun menjadi 28,52%. Kemudian terus turun di tahun 2016, stabil di 2017 sampai 2018. Kemudian pada tahun 2018 sampai 2022 rasio hutang jangka panjang dan rasio hutang dengan modalnya tidak ada. Kemudian di tahun 2021 rasio hutang dan rasio hutang dengan modalnya meningkat dan turun kembali di tahun 2022. Ini rekapan dari rasio hutang jangka panjang, rasio hutang dengan modal. Kemudian rasio rentabilitas memuat margin laba kotor, margin laba operasi, dan margin laba bersih. Yang pertama yaitu margin laba kotor pada 2014 sampai 2022. 2014 ada 20,71% dengan nilai persen 4,38. 2015 ada 19,43 dengan nilai persen 6,22%. 2016 21,65 dengan persen 11,47%. Kemudian 2017 ada 21,92 dengan nilai persen 1,22%. 2018 22,54 dengan nilai 2,82%, 2019 ada 18,2 dengan nilai 19,23%, 2020 ada 16,74 dengan nilai 8,03%, 2021 35,85 dengan nilai 114,16%, kemudian di 2022 ada 36,1 dengan nilai 0,71%. Kemudian laba operasinya ada minus 9,09, 2015 0,42, 2016 ada 11,23. Kemudian menurun dan meningkat di 2018, kemudian turun kembali di 2019, turun kembali di 2020, dan meningkat kembali di 2021 di 29,97%, dan terakhir data di 2022 ada 28,84%. Ini adalah rekapan dari margin laba kotor,
margin laba operasi, dan margin laba bersih. Kemudian poin keempat dan poin terakhir yaitu laporan keuangan dari PT ABM Investama Tbk. Laporan keuangan ini memuat 4 periode yaitu 2020 sampai dengan 2023. Yang pertama yaitu laporan neracanya. Total aset lancar pada tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023. Dari 2020 meningkat ke 2021, kemudian naik juga di 2022 dan turun di tahun 2023. Laporan neraca ini terdiri dari total aset lancar meliputi kas dan investasi jangka pendek, kas dan setara kas, investasi jangka pendek, total piutang bersih, total piutang dagang bersih, total persediaan, beban dibayar di muka, aset lancar lainnya, dan total. Nilainya tercantum pada PPT. Kemudian di total aset ada aset tetap total bersih, aset tetap total kotor, akumulasi penyusutan total, kepemilikan bersih, kemudian tetap bersih, investasi jangka panjang, piutang wesel jangka panjang, aset jangka panjang lainnya, serta nilai totalnya. Kemudian di total kewajiban lancar ada utang harus dibayar, beban harus dibayar, utang wesel atau utang jangka pendek, porsi lancar dari utang jangka panjang atau sewa modal, dan kewajiban lancar lainnya. Tercantum nilai totalnya pada 2020 ada 46, 2021 83,11, 2022 67,52, dan 2023 27,38. Kemudian total kewajibannya, total utang jangka panjang, kewajiban sewa modal, pajak penghasilan ditangguh, saham minoritas, kewajiban lain, dan mendapatkan total pada 2020 28,9, 2021 9,07, 2022 minus 607,47, dan 2023 644,04. Kemudian total ekuitasnya meliputi saham preferen dapat ditebus, saham preferen tidak dapat ditebus bersih, saham biasa, tambahan modal disetor, laba ditahan, saham pembendarahan biasa, jaminan utang ESOP, laba rugi belum terrealisasi, ekuitas lainnya. Total kewajiban dan ekuitas pemegang saham, total saham biasa beredar, total saham preferen beredar. Kemudian pada periode akhir laporan laba ruginya, total pendapatan pada 2020 yaitu 606,41, 2021 1021,87, 2022 1445,53, dan 2023 1493. Pendapatannya sama seperti total yang di atas, kemudian pendapatan lainnya tidak ada. Biaya pendapatannya pada 2020 504,89, 2021 655,51, 2022 923,62, 2023 1100,95. Laba kotornya pada tahun 2020 ada 101,52, kemudian tahun 2021 ada 366,36, 2022 ada 521,9, dan 2023 ada 392,05. Total biaya operasi pada 2020 ada 590,11, 2021 ada 705,18, 2022 ada 1038,87, dan 2023 ada 1171,66. Kemudian ini penjabaran dari 8 laba rugi tadi, meliputi penjualan umum, penelitian, penyusutan biaya, pengeluaran biaya operasi lainnya, kemudian pendapatan operasi, pendapatan biaya, bunga net non operasi, untung rugi penjualan aset, kemudian laba bersih sebelum pajak, provisi pajak penghasilan, laba bersih setelah pajak, saham minoritas, ekuitas dalam afiliasi, penyesuaian GAPAS, dan laba bersih sebelum item luar biasa. Kemudian ada juga total item luar biasa, ada laba bersih, ada total penyesuaian terhadap laba bersih, ada pendapatan tersedia bagi saham biasa tidak termasuk item luar biasa, kemudian penyesuaian dilusi, laba bersih dilusi, saham rata-rata tertimbang dilusi,
EPS dilusi tidak termasuk item luar biasa serta dividen per saham atau terbitan primer saham biasa, kemudian EPS dilusi dinormalisasi. Kemudian berikut laporan arus kas dari PT ABIM Investama Tbk periode 2020 sampai dengan 2023. Laba bersih atau garis awal pada tahun 2020 itu tidak tercatat, 2021 ada 148, 2022 ada 269,91, 2023 ada 289. Kemudian di laporan arus kas ini meliputi adanya kas dari aktivasi operasi, antara lain ada penyusutan atau depresi, amortisasi, pajak ditangguh, item non-kas, penerimaan kas, pembayaran kas, pajak dibayar tunai, bunga dibayar tunai, dan perubahan modal kerja. Nilainya akan tercantum pada PPT. Kemudian kas dari aktivitas investasi seperti belanja modal, item arus kas investasi lainnya. Kemudian kas dari aktivitas pembiayaan, item arus kas pembiayaan, total dividen tunai dibayarkan, penerbitan pelunasan saham bersih, penerbitan pelunasan utang bersih, kemudian efek valuta asing, perubahan bersih kas, saldo kas awal. Itu di tahun 2000, saya bacakan tahun 2020 itu tidak tercatat, 2021 ada 109,21, kemudian di 2022 ada 237,22, di 2023 ada 221,57. Saldo kas akhirnya berubah di tahun 2020 tetap tidak tercatat, 2021 ada 237,22, 2022 ada 221,57, 2023 ada 188,58. Kemudian arus kas bebasnya terjadi minus di tahun 2022 dan 2023. 2022 ada minus 89,18 dan 2023 ada minus 128,6. Kemudian pertumbuhan arus kas bebas juga terjadi minus di 2022 dan 2023, yaitu 145,81 dan 1147,54. Baik, sekian materi presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan minimnya informasi yang saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.